Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita masih bersemangat ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua. Hari ini hadir semua ya dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dipimpin berdoa ya oleh salah satu KM. Silakan KM untuk memimpin pembelajaran pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sama-sama ya, sama-sama. Bismillah.
hadir. Hadir. Lutfi, Lutfi. Hadir. Kamal hadir. Sudah lihat sen. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran ya. Di mana pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang apa judulnya? Menghindari sifat berfoya-foya. Di mana kali ini pada pembelajaran kali ini memiliki tujuan pembelajaran ya. Yang pertama tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami manfaat menghindari sikap foya-foya dan ria. Ini tujuan pembelajaran untuk memasuki kepada pembelajaran ya. Dimana pertanyaannya mengapa perilaku berfoya-foya dianggap merugikan? Sebelumnya kan oleh Bapak ditugaskan untuk membaca yang 5 ilustrasi sehingga pas masuk kepada pembelajaran kali ini kalian sudah bisa menjawab pertanyaan awal yang akan dipelajari ya. Yang pertama, mengapa perilaku berfoya-foya dianggap merugikan? Coba kelompok mana yang siap menjawab? Nih Pak. Ya silakan. Dari pertanyaan, mengapa perilaku berfoya-foya dianggap merugikan? Karena berfoya-foya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya masalah keuangan, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, memicu frustasi, pengeluaran harta yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan frustasi karena khawatir apabila hartanya habis, mengurangi kesempatan menabung, cenderung tidak mampu menyiapkan kebutuhan mendatang, malas melaksanakan amal kebaikan dan ibadah. Silakan kelompok siapa yang kedua, bagaimana dia dapat mempengaruhi pahala ibadah kita? Silakan. Kelompok berapa yang ingin menjawab? Jadi sebelumnya ria adalah sebuah istilah dalam agama Islam yang berarti melakukan ibadah atau amalan baik hanya untuk mencari pujian, pengakuan atau kesan baik dari orang lain, bukan karena keikhlasan dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ria dapat mempengaruhi pahala ibadah kita? Jelas ria dapat mempengaruhi atau menghapuskan pahala ibadah karena Allah tidak menerima amalan yang dilakukan untuk mencari pujian manusia. Silahkan pertanyaan nomor 3, apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu perbaiki niat, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan hati, selalu mengingat Allah, sembunyikan amal kebaikan, berbuat sewajarnya, jangan membicarakan perbuatan Anda, dan jangan berbangga hati dengan pujian. Alhamdulillah ya, itu pertanyaan pemantik, tapi kalian sudah memahami pembelajaran kali ini karena kemarin oleh Bapak kan sudah ditugaskan untuk literasi di rumah, ya, membaca buku sehingga waktu pembelajaran kali ini kalian akan bisa melakukan dengan baik ya. Nanti oleh Bapak diberikan KPD-nya ya, lembar kerja sekolah didik. Ya. Metode pembelajaran kali ini yaitu PBL ya, metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan nilai. Nyatanya dalam kehidupan sehari, dalam metode ini siswa dihadapkan pada masalah yang relevan. Nah, pada materi ini PBL, Bapak akan memberikan nantinya lembar kerja peserta didik itu menyelesaikan sebuah permasalahan ya yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 dan ayat berapa kemarin? Ayat berapa? Al-Furqan ayat 67, di mana ayat Al-Isra ayat 27 kita dilarang untuk boros, itu boros saudaranya setan ya. Sangat ingkar kepada Tuhan, setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Jadi kalau kita senang berfoya-foya, boros
saudaranya setan, dimana setan itu sangat ingkar kepada Tuhan, kepada Allah. Terbalik, jadi permasalahannya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 kita jangan boros, tetapi di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 kita harus berlebihan dalam berinfak. Kan timpangnya di dia upamanya ayat Al-Isra ayat 27 mah kita tidak boleh boros, tapi dalam Quran surat Al-Furqan kita harus berlebihan. Berarti upaya berlebihan harus banyak memberikan infak yang terbaik yang diberikan oleh kita kepada yang mendapatkan. Jadi timpang, jadi menimbulkan permasalahan ya, antara ayat Al-Isra dan ayat Al-Furqan. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya sudah ya. Berikut contohnya yang harus diketahui. Contohnya berpoya-poya ya, membeli barang yang tidak dibutuhkan. Contohnya membeli barang yang tidak dibutuhkan contohnya seperti apa? Helikopter. Membeli helikopter. Dulu masih jadi bisa menggunakan motor, sepeda motor ya. Oke, nyimpannya di mana? Di SMA 32 aja bukan mikir nah, ya, tidak sesuai ya sama kebutuhan. Karena siswa kebutuhan ada motor, naik motor. Kita tidak sesuai sama kebutuhan. Contohnya, membeli barang yang tidak dibutuhkan seperti apa? Jadi sudah helikopter, mobil, ada yang bisa menjawab? Barang yang tidak berguna. Sebenarnya kami ulama rumah masak yuk, oh itu kegunaan itu sendiri dengan pulau kan? Berarti barang yang tidak dibutuhkan. Kita jangan bersifat konsumtif, boros dalam penggunaan keuangan. Yang kedua, membeli baju bermerek karena gengsi, halus pakaiannya. Nah, itu termasuk membeli HP mahal tanpa menunjukkan fungsi. iPhone 11 kan, ya, tapi fungsinya ke-WA-an hunkul, ya. Liburan dan jalan-jalan. Jadi liburan dan jalan-jalan itu penting, tapi tidak harus ya, tidak berlebihan. Malam minggu liburan, bisa begitu. Liburan malam minggu, liburan depan kan, liburan di tempat mana dia? Lapangan jalan, di papai Indonesia banyak. Jangan liburan berlebihan ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Berikut contohnya yang harus diketahui ya. Selanjutnya, apa sih berpoya-poya itu? Adalah gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang. Kayaknya beli baju, Usman saya bajunya seragamnya saya 10, kan? Pasang pakai itu. Nah, boleh ada menghamburkan uang untuk bersenang-senang atau menghamburkan diri. Berpoya-poya adalah gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang untuk bersenang-senang atau menghibur diri. Perilaku ini juga dikenal dengan istilah hedonisme, jadi berlebihan. Hedonisme tidak upami hidup dalam tenang hidup sesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki, sehingga kita akan timbul rasa syukur. Upami orang naik hedonisme, tetapi hidup hedon, kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah ketenangan. Karena ketenangan contohnya kurang terus memakai jaket bermerek, ayo langsung mahal risihkan orang lain, ayam melebihi orang tersebut tidak akan mendapatkan sebuah ketenangan. Keduanya, dampak negatif berpoya-poya.
Apa saja dampak negatifnya tadi kan boros dalam keuangan. Masalah keuangan, seorang akan kesulitan untuk menabung. Ya, saya menabung karena hedonisme ya. Oh, kadu atos, kadu uang, jalan-jalan, kadu uang belanja. Dina itu kan terus dina naon, dina jalan dina Shopee kan terus masuk karena keranjang. Ketika terus kadu atos teh, klik kayaknya kan saya naon. PIP, kalau menerima atas pemanggil ya, klik belanja, jadi sulit untuk benar, sehingga jika terjadi hal darurat, contohnya sakit dan sebagainya, melaporkan melalui, namun mereka pinjol, jadinya mulai terjadi permasalahan. Pertama pengangguran, contohnya di mana banyak anu bunuh diri dan sebagainya karena tidak bisa membayarkan uang dengan maksimal. Selalu merasa kekurangan karena terbiasa mengeluarkan uang dengan tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Jadi terasa mengeluarkan apa saja. Jadi dua, dia dampaknya negatifnya satu, masalah keuangan akan sulit karena tidak bisa menabung, sehingga ketika sakit, ketika ada keluarga yang membutuhkan dan sebagainya, kita tidak ada uang tabungan tersebut karena kita sering jalan-jalan, sering membelanja barang yang tidak dibutuhkan dan sebagainya. Selalu merasa kekurangan karena terbiasa mengeluarkan uang dengan tidak bisa kurangnya. Padahal kami orangnya hidupnya sederhana. Sederhana, insya Allah tidak akan merasa kekurangan, tidak akan merasa bersyukur. Nah, dalam pendalaman tadi ada dua ayat ya yang dijelaskan. Yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 27 dan dibacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ikhwanas syaitin. Harus naon? Sungguhnya pemboros itu adalah saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jelas ada? Dan setan itu adalah saudara satu dan apabila memiliki sifat boros berarti sudah bersaudara dengan setan. Setan itu sangat tingkat ya, Al-Quran ayat 67 ya. Sama dan orang-orang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit, infak mereka adalah pertengahan antara kedua. Nah, itu materi yang sudah Bapak sampaikan ya untuk pendalaman materi. Sekarang kalian mengerjakan ya, di mana ada LKPD, di mana LKPD tersebut sama kelompok 1 LKPD-nya, kelompok 1 LKPD-nya itu menganalisis konsep pemborosan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 berdasarkan tafsir Muyasir dan Al-Misbah. Kelompok 2 analisis konsep keseimbangan dalam Quran surat Al-Furqan 67 berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dan Muyasir. Kelompok 3 perbandingan antara larangan boros dan perintah berbagi. Jelaskan bagaimana keduanya saling melengkapi. Kelompok 4 implementasi dan konsep larangan boros dan perintah berbagi dalam kehidupan. Itu lembah kerjanya ya. Bapak diberikan lembah kerjanya, silakan kalian tugasnya 7 kegiatan. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan aspek tertentu sesuai dengan tugas yang diberikan. Hasil diskusi dicatat dalam tabel yang telah disediakan dan dipresentasikan ke depan. Jadi petunjuknya seperti ini ya. Yang kelompok sudah ada, tinggal
Anda diskusi nanti di sini di sini kebetulan di sini silakan berdiskusi. Sudah ada nak? Nah di sini jawabannya di sini. Tulis jawabannya di sini. Silakan berdiskusi, mengisi materi ya. Silakan berdiskusi. Mari. Berdiskusi ngobrol. Oh. Rizka,
orientasi konsep larangan boros dan perintah berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Apa Kaman? Satu, membuat anggaran keinginan untuk kebutuhan pokok tabungan dan sedekah. Dua, tidak membeli barang yang tidak diperlukan. Tiga, melakukan sedekah. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan, yaitu menganalisis konsep keseimbangan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Tapi sebelum itu, kami akan memperjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan ria. Ria adalah sebuah istilah dalam agama Islam yang berarti melakukan ibadah atau amalan baik hanya untuk mencari pujian, pengakuan atau pesan baik dari orang lain, bukan karena keikhlasan dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia termasuk dalam kategori dosa besar dan dapat menghapuskan pahala ibadah. Quran Surat Al-Furqan 67 mengajarkan prinsip keseimbangan dalam Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bahwa hidup memang akan dilihat dalam beberapa keuangan sangat penting ya, untuk menjaga stabilitas keuangan dan kesejahteraan jangka panjang, menghindari sifat boros atau foya-foya, membantu seseorang membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mendorong pengendalian diri serta memperkuat nilai tanggung jawab dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mengelola keuangan sangat penting ya, kita harus mampu mengelola keuangan supaya tidak boros atau ketika kita mampu mengelola keuangan di mana kita membutuhkan uang tersebut dalam keadaan darurat akan ada umpamanya bersifat boros mah ketika kita darurat tidak akan ada ya. Nah, ketika keluarga kita sakit, nah ketika pengelolaan keuangan kita boros, nah ya kita jadi pinjam sana ada yang pinjol dan sebagainya, jadi mengeluarkan dampak negatif. Jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan dan harus bersikap bijaksana ya. Mungkin dari pembelajaran kali ini kita tutup ya. Diingatkan kembali untuk pembelajaran selanjutnya kalian harus lebih memahami lagi pembelajaran yang akan dipelajari ya. Karena pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang sumale ya. Jadi materi selanjutnya kalian pelajari ya, karena buku sudah dibagikan ya sebelumnya, kelas membaca, memahami konsep dari materi yang akan dipelajari ya. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sebelum kita pulang cek dulu kerapihannya. Sebelum kerapihan masing-masing berdiri dimasukin ya kabinet. Cek kerapihan berdiri, semuanya berdiri, cek kerapihan berdiri.